Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keenam, di mana materi keenam itu membahas kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Baiklah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Fatmawati dengan NIM C1C020088 dari ruang R010 Akuntansi Syariah, mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIGNR, CSRS. Baik, bahasannya itu ada dua. Yang pertama itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dan yang kedua itu konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Pertama itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Di mana kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu paradigma transaksi syariah, karakteristik transaksi syariah, tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah, unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah, pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar atau market disiplin yang baik. Karakteristik transaksi syariah itu implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan. Yang pertama itu ada transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baiknya. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur garar, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Dan tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan yang beserta perubahan posisi keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan ekonomi, di mana suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi yang pertama itu aset, kewajiban, dana syirka temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, ekuitas, dana zakat, dan dana kebajikan. Unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah sesuai karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi yang pertama itu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, di mana itu terbagi menjadi 4, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Dan yang kedua itu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, di mana terdapat menjadi 2, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga itu komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Yang pertama itu pengakuan atau recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang yang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perlu perhatian ditunjukkan pada pertimbangan materialitas yang dibahas pada paragraf 49 sampai dengan 51. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya penghasilan atau kewajiban. Baik, yang kedua itu konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam.
itu terbagi menjadi 5, yaitu tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, pemakai dan kebutuhan informasi, bentuk laporan keuangan, syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIV, beberapa pemikir ke depan. Dan ini tujuan laporan keuangan dan laporan ya tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, kerangka dasar akuntansi disadari begitu sangat penting dan untuk itu AAOIV telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2 tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIV yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat itu tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi. Yang kelima itu penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Yaitu pemakai dan kebutuhan informasi itu tuh pemakai laporan keuangan menurut AAOIV antara lain itu ada 7 yaitu pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana atau bagi deposit bank, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, pihak yang mengatur. Untuk laporan keuangannya, laporan keuangan yang diminta oleh AOIV adalah laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana card dan hasan. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIV itu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Beberapa pemikir ke depan berdasarkan dinamika pemikir konsep-konsep di atas, ada sebagian pemikir akuntansi Islam yang mengusulkan terobosan pemikiran yang agak berbeda. Di antaranya itu neraca menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Laporan nilai tambah atau value added statement sebagai pengganti laporan atau sebagai laporan tambah atas neraca dan laporan laba rugi. Baik, sekian materi dari materi 6. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.